Bahas lanjutan yang kemarin, tetapi dalam hal ini kita membicarakan satu yang agak berbeda, yaitu, tentang konsep analis ekstraksi fitur. Kalau kemarin kita mengekstraksi fitur itu dengan menggunakan apa, LPC. Kemudian dari situ kita lihat bentuk, analisis Capstrom-nya atau bentuk, pola dari envelope spektrumnya. Dan kemudian kita juga sudah menggunakan metode Capstrom untuk ini ya. Nah, dalam hal ini sekarang kita coba hari ini kita membicarakan hal yang lanjutan dari metode Capstrom itu, tetapi untuk analisa fitur, lebih jauh lagi, yaitu menganalisis fiturnya. Yang nantinya kita menggunakan yang namanya filter bank analysis yang dikembangkan dengan metode MFCC. Nah, tujuan dari pembahasan hari ini adalah agar Anda semua mampu menjelaskan tentang konsep filter bank. Kemudian membedakan filter bank yang uniform dan filter bank non-uniform. Dan pada bagian akhir, dihadapkan Anda bisa memahami konsep MFCC atau yang dikenal dengan, aduh apa ya, tanda-tanda ini kok ada sesuatu yang kurang pas. Oh, nitro. MFCC itu adalah yang namanya mel frekuensi Capstrom koefisien. Mel frekuensi Capstrom koefisien. Jadi yang kalau sebelumnya mungkin Anda pernah mendengar tentang Capstrom method untuk analisa envelope spectrum. Kemudian juga kemarin envelope spectrum analysis itu. Dan dengan LPC dan dengan Capstrom. Nah, bentar ya. Oke ya, mel frekuensi Capstrom koefisien. Jadi gitu. Oke, baiklah kita lanjut ya. Nanti itu. Oke, kita kembali lagi ke bagian awal yaitu tentang filter bank. Filter bank itu apa sih? Nah, kita ini. Jadi kalau bicara filter bank itu ya kelompok filter, artinya kumpulan dari banyak filter yang bekerja pada setiap frekuensi tertentu gitu ya. Makanya dikatakan filter bank.
Itu, contohnya apa ya, seperti kalau Anda punya equalizer itu, ya, mmm, jadi, equalizer itu kan Anda punya itu ya, apa, alat musik atau apa itu yang namanya equalizer itu kan banyak filter satu 2 3 ada bass-nya, ada, bagian voice-nya, ada vokalnya, ada treble-nya itu kan. Ya itu bisa juga sebagai filter bank itu contoh filter bank juga itu. Nah itu, ya. Itu contoh filter bank gitu nggih, kayak gitu. Jadi bukan suatu yang aneh atau bukan suatu yang baru, filter bank itu hal yang biasa dalam kehidupan kita, dan sering kita temui. Nah, dalam kasus ini, pembicaraan kita hari ini, kita akan mencoba memahami bahwa filter bank itu sekumpulan filter, kalau dilihat dalam domain waktu ya seperti ini, sinyal bicara kebetulan ya, masuk sini, di sini ada bandpass filter satu, bandpass filter 2, berarti ke masing-masing dilihat powernya seperti apa, yang 1, 2, 3, seterusnya. Ini sebenarnya banyak, cuman kita sampai itu aja. Nah, kemudian kalau dalam domain frekuensi seperti apa? Ya begini bentuknya. Hmm. Dia domain frekuensi ini. Wah, ini kalau domain frekuensi kan misalnya gini, ya ini domain frekuensinya begini, ini yang bawah frekuensinya gini kan ya, sorry. Ini yang kanan ini adalah frekuensinya dalam hertz atau apa gitu, yang ini adalah magnitudenya itu kan. Sehingga, eee seperti spektral gitu. Oh iya mirip gitu. Nanti ini kalau dilihat domain frekuensi ya. Ini filter band yang dari bandwidth satu, ini dari bandwidth 2, filter band 3 dan seterusnya gitu. Dan tentu saja kita tetap saja memahami bahwa daerah kerjanya filter band itu dari 0 Hz ya, eee, sampai dengan apa, frekuensi sampling per 2. Ini 0 Hz sampai frekuensi sampling per 2 Hz, ya kan? Nah, itu. Nah, baiklah. Kemudian kita melihat, kalau kita mau mempelajari atau ingin tahu, filter band itu ada 2. Jika dilihat dari perilakunya, sorry, dari bandwidth-bandwidth-nya antar filter, nah, ya toh, bandwidth-bandwidth-nya antar filter gitu. Itu, kalau bandwidth satu 2 3 dan lainnya itu sama, ya dikatakan dia uniform filternya, uniform filter band. Tetapi kalau bandwidth satu dan lainnya itu nggak sama, ya dia non-uniform, gitu. Non-uniform filter nih. Jadi filter band bisa uniform, bisa non-uniform. Dari sisi bandwidth-nya, ini uniform bagaimana? Yang uniform itu begini, gini, 1, 2, 3, 4 ini sama. Kalau udah non-uniform bagaimana? Misalnya gini, ini filter satu, filter 2-nya gini, filter 3 gini, filter 4 lebih lembar lagi. Nah, ini non-uniform, ini yang ini, yang uniform yang ini. Uniform filter bank artinya bandwidth filter satu, 2, 3, 4, 5 sampai filter terakhir sama. Kalau non-uniform bagaimana? Ini filter satu, ini filter 2, 3, 4 beda jika dilihat dari bandwidth-nya. Tuh, non-uniform filter bank. Nama lainnya juga ada. Uniform filter bank juga disebut sebagai linear filter bank karena nanti ketika digambarkan
fungsi frekuensi terhadap, urutannya itu akan garis linier. Kalau non uniform itu beda lagi misalnya ya. Misalnya ini misalnya tadi kan. Nah ini misalnya, gini ya. Gini tak jelaskan nanti. Mhm, mhm. Jadi kalau kita berbicara tentang uniform dan non-uniform, kemudian berbicara tentang ini, jadi kalau dari sisi ininya ya, ini, sorry, ini ini. Jadi kalau ini di sini adalah filter ke satu, 2, 3, 3, 4 itu, kemudian ini posisi dari, frekuensi center dari masing-masing filter. Nah, kalau uniform filter bank itu bisa digambarkan ini ketemunya di sini, ini ketemunya di sini ya, 3, filter keempat, filter kelima, filter keenam. Nah, ini di sini adalah frekuensi senternya. Ini adalah filter ke ini, N. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, posisi-posisi frekuensi center itu bisa ditarik garis lurus begini, yang kemudian disebut sebagai linear filter bank. Ini jika kita melihatnya dari sisi, istilahnya dari urusan, eee, linear atau dari urusan posisi frekuensi center, dapat ditarik garis lurus ini, sehingga dikatakan dia linear filter bank. Kenapa begitu? Ini ya, karena begini, nah, ketika, Anda menggambarkan ini ya, yang gambar atas ini, yang uniform filter bank ini adalah frekuensi senternya. Ini FC1, FC2, FC3, dan FC4. 1, 2, 3, 4 ini, nah, Anda lihat ini kenaikannya kan sama jaraknya, sehingga kalau digambarkan begini, ini urutannya. Nah, FC1, 2, 3, 4. Ini, tuh, 2, 3, 4. Nah, ini kan. Nah, yang ketiga, yang keempat, posisinya ini. Sehingga dikatakan dia linier karena dihubungkan oleh suatu garis lurus. Dikatakan dia sebagai linear filter bank. Sementara itu, ketika kita melihat yang kedua ini ya, nah, yang kedua ini posisinya ini, satu, nah, FC1, FC2, FC3, nanti FC4 di sini, ini kan jaraknya nggak sama, ya kan? Kalau kita gambarkan di sini ya, sorry, gambarkan di sini, kalau digambarkan di sini jadinya kan begini. Kalau saya gambarkan di sini, maka ini ada nilai frekuensinya, di sini urutan filternya, maka filter satu di sini, 2 naik lagi agak beda, 3 ini, 4 begini. Ini F1, F2, frekuensi center 3, frekuensi center 4. Kalau digambarkan begini, ini terus naik, sehingga gambarnya gini.
Gambarnya melengkung ini. Ini hubungannya adalah non-linear. Dikatakan dia uniform filter bank ketika melihat lebar bandwidth-nya. Dikatakan dia non-linear, maka ketika dilihat dari bagaimana posisi-posisi atau jarak antar frekuensi center 1, 2, dan seterusnya. Itu ya. Tuh. Oke, paham teman-teman? Antara filter bank uniform dan non-uniform. Sudah pahamkah? Halo? Halo, 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 halo? Ya, Pak. Oke, sudah paham perbedaannya uniform dan non-uniform? Halo, halo? Izin, Pak. Iya. Paham ya? Ya, Pak. Sekarang oke, mumpung belum lupa. Nah, sekarang saya stop dulu. Ini absensinya saya ingatkan teman-teman yang ini STR ganti sekarang yang absen ya. Biar enggak lupa, nanti karena saya juga lupaan ini. STR LG sekarang absen. Nah, tunggu dulu, tar. Saya buka absennya teman STR LG. Tunggu. Baiklah kita lanjutkan. Pak. Ya? Saya barusan itu, Pak. Yang LG barusan yang sebelumnya belum ada yang belum absen, Pak. Ada yang belum absen? Iya, mohon dibuka. Bentar, Pak. Teman saya iya. Ya sudah, tak, sing Iya, Pak. anu aja biar STR aja absen dulu aja, nanti saya 20 menit lagi kita gantian lagi ya. Oke, siap, Pak, siap, Pak. Ya kasihan nih Nanti teman-teman saya kontak, Pak. mau absen nih. Oke. Izin, Pak. Izin, Pak. Tadi yang dibuka itu STR, Pak. Loh ya, barusan STR. Tadi saya sudah absen, Pak. Loh sudah? Menuju STR. Oh, berarti keliru saya. Ya, Ya sudah, saya ganti ya sekarang ya. Iya, Pak. Soalnya belum. Oh iya, saya berarti keliru tutup lagi ya. Ya wes, keliru. Ya. Oke. Oke, berarti sekarang yang dibuka yang PJJ ya? Iya, Pak, mungkin, Pak. STR PJJ Dul. Sudah. Baiklah, kita lanjutkan kuliahnya. Nah, tolong diingatkan kalau ada yang belum absen ya. Nah, baiklah kita mulai. Bagaimana kita berbicara tentang uniform filter bank? Uniform filter bank gambarnya seperti ini. Jadi antar satu filter dengan yang lainnya memiliki bandwidth yang sama seperti saya sampaikan tadi. Ini adalah filter bank 1, filter bank 2, filter bank 3, ya. Filter bank 4 dan seterusnya. Nih. Filter bank 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah, ini masing-masing sama. Coba kalau misalnya ini misalnya mulainya dari sini ya. Ini 0 hash. Misalnya di sini 0 hash. Misalnya di sini mentoknya adalah fs per 2. Nah, misal fs ini adalah 8.000. Maka di sini fs per 2 adalah 4.000. Di sini 0 hash-nya di sini tepatnya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 dibagi 6.
Maka 4.000 dibagi 6 kira-kira sama dengan bandwidth-nya, ya. Jadi B1 ini kira-kira 666 Hz, ya. Nah, maka di sini nih, di sini 666, di sini 1.300 berapa? 2, 1.332, ya kan? Nah, di sini tambah 66 lagi berarti 1998, ya kan? Nah, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya, gitu ya. Ini sampai 600 sekitar 2.500-an, ya. Nah, 3.200-an, 3.100 berapa gitu ya. Nah, itu. Sehingga antara satu filter bank dan filter bank yang lain itu sama, dan dengan mudah kita menentukan sentralnya. Berapa ini? Ya ini separuhnya. Ketemunya 333 Hz. Di sini ya tambah 33 tambah aja. Nah, sama ini. Itu uniform filter bank. Sekarang kalau non uniform filter bank agak berbeda, ya. Non uniform filter bank itu nantinya memiliki formula seperti ini. Jadi B1 tetapkan C, ini misalnya 200 Hz. Alfa misalnya sama dengan 2. Maka bandwidth filter kedua otomatis adalah 2 dikalikan 200 sama dengan 400. Bandwidth filter ketiga B3 sama dengan alfa dikalikan B2 sama dengan 2 dikalikan 400 sama dengan 800 Hz. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, penghitungan frekuensi center pertama ya diambil dari tengah-tengahnya tadi. Frekuensi center kedua ada rumusannya seperti ini. Bahwa frekuensi center kedua adalah frekuensi center pertama ditambah bandwidth filter pertama. Jadi ini ya. Jadi, sorry, tak ganti dulu biar enak. Begini. Ini biar hilang dulu ya gambarnya. Jadi, frekuensi center kedua sama dengan frekuensi center pertama ditambah bandwidth 1 pertama ditambah dengan bandwidth kedua dikurangi bandwidth ke-1 dibagi 2. Frekuensi center ketiga sama dengan frekuensi center pertama ditambah bandwidth filter ke-1 tambah bandwidth filter kedua ditambah beda antara bandwidth filter 3 dan bandwidth filter 1 dibagi 2. Frekuensi center keempat sama dengan frekuensi center ke-1 ditambah bandwidth 1 tambah bandwidth 2 tambah bandwidth 3 ditambah perbedaan antara bandwidth filter keempat dikurangi B1 ini ya dibagi 2. Ini ya. Sehingga rumusnya jadi gini. Ini sigma jumlah ini. Fi sama dengan F1 ditambah BJ sigma JBJ. BJ apa? 1, 2, 3, nah, sampai I-1. Ditambah dengan perbedaan BI dikurangi B1 bagi 2. Rumusnya begini. Contohnya adalah pada kasus seperti ini. A-nya sama dengan alfanya sama dengan 2, bandwidth filter pertama sama dengan 200, frekuensi samplingnya 8.000. Tuh, ya. Ini hasilnya. Oke, saya break dulu, saya ke kamar mandi dulu.
Baiklah, kita lanjutkan. Nah, ini contohnya seperti ini. Untuk alfa sama dengan 2, C atau bandwidth filter pertama adalah 200, ya. Frekuensi sampling kan 8.000. Ini frekuensi sampling sebenarnya tidak menentukan lebarnya ini, tetapi dia hanya menentukan batasannya saja. Jadi, seperti kita ketahui bahwa frekuensi sampling itu hanya menentukan batasannya aja. Nah, ini ya. Jadi dalam hal ini menentukan batasannya saja, tidak ada penghitungannya, tidak ada urusan dengan penghitungan. Jadi dalam hal ini kita tahu bahwa bandwidth pertama adalah 200. Seperti tadi, coba B1 sama dengan 200. B2 sama dengan alfa kali B1. Sama dengan 2 kali 200. Berarti kan 400 kan? Ini. B3 sama dengan alfa. Alfa dikalikan dengan B2 sama dengan 2 kali 400. Ketemu 800. B4 sama dengan alfa dikalikan B3 sama dengan 2 kali 800. Ketemunya 1.600. Ya kan? Silakan dimasukkan formulanya tadi, apakah sudah betul sesuai dengan ini, C1-nya 300. Frekuensi center 1 300, frekuensi center 2 600, frekuensi center 3 1.200, frekuensi center 4 2.400. Apakah seperti itu? Nah, jika ternyata tidak, kenapa? Itu kan? Itu silakan Anda cek lagi, apakah formula tadi sudah sesuai apa belum, gitu. Oke ya? Bagaimana? Bisa dipahami teman-teman? Halo? Halo, ha? Hula hula halo? Apakah tambah bingung atau tambah pusing? Sedikit bingung, Mbak. Sedikit bingung? Nah, dicoba aja nanti formulanya ini dicoba aja itu nanti hitungannya ya. Baik, Pak. Baiklah, kita lanjutkan. Nah, sekarang ini kita menginjak kepada yang namanya Mel frekuensi Kapstral koefisien. Mel frekuensi Kapstrom koefisien atau MFCC. Ketika kita berbicara tentang filter bank tadi, ada perskalaan yang uniform. Ada juga perskalaan yang non-uniform. Dan Mel frekuensi ini adalah suatu bentuk filter bank, ya, awalnya filter bank di mana penskalaannya adalah dengan skala Mel. Nih, skala Mel itu apa? Jadi kalau Anda ini punya frekuensi linear dari 0 sampai 2000 Hz atau 0 sampai 4000 Hz misalnya, maka diskalakan ulang mengikuti formula ini. MF sama dengan 1125 dikalikan ln dari dalam kurung 1 plus F per 700. Sehingga nanti pembentukan bandwidth center 1, 2, 3, 4, 5-nya mengikuti polanya Mel ini. Jadi sebetulnya Mel ini sama dengan frekuensi tadi, filter bank tadi. Mel frekuensi ini adalah suatu bentuk tadi penskalaan terhadap filter bank tadi. Sorry, saya ada gangguan.
Ini kita lanjutkan ya. Nah, jadi penskalaan Mel itu begini, bahwa frekuensi yang tadinya linear menjadi berterskala menurut Mel. Besarnya adalah 1125 dikalikan ln dalam kurung 1 plus F per 700. Nah, artinya apa? Artinya ketika kita membentuk frekuensi, membentuk filter bank itu didasarkan dengan penskalaan ini. Kalau tadi kan kita punya formula F sama dengan F1, FI ya. FI sama dengan F1 ditambah sigma jumlah BJ ya kan. J sama dengan 1 sampai I-1 ya kan. Ditambah beda dari B1 BI min B1, nah B1 per 2 ini kan. BI min B1 per 2 ya kan. Nah, sekarang ini diganti dengan skala Mel ini, MF ini. Sehingga nanti penentuan pola frekuensi senternya mengikuti formula Mel ini. Jadi apakah ini nanti menyusun filter bank? Dasarnya adalah menyusun filter bank. Tergantung dari banyaknya filter yang digunakan. Nah, tetapi di dalam realitanya kita tidak menyusun filter bank, tetapi memanfaatkan konsep dasar filter bank ini untuk analisis dari fitur sinyal bicara. Itu. Nah, ini caranya bagaimana? Ngikuti pola seperti ini, ya. Nah, jadi gini. Ikuti yang seperti ini. Jadi ketika sinyal bicara masuk di sini ya, nah ini dikonversi dari analog menjadi digital, kemudian dilakukan proses preempasis, ya. Tentu saja di sini setelah ini ada pembentukan frame. Pembentukan frame ya kan? Pembentukan frame. Frame. Pembentukan frame-frame itu. Kemudian ada proses windowing seperti biasa. Baru dipecah jadi dua. Yang pertama adalah dilihat energinya, yang kedua adalah bagaimana membentuk capstream-nya. Gitu. Energinya dihitung pakai apa? Ini pakai apa? Short term energy. Gitu. Kemudian capstream-nya bentuk gimana? Pakai DFT, kemudian di Mel filter bank. Nah, disinilah fungsi dari filter bank. Baru dilogaritmikan dengan IDFT. Ketika 2 minggu yang lalu mungkin kita bertemu dan membaca dari DFT, dilogkan IDFT, membentuknya capstream, koeferensi, dan sebagainya. Kalau di sini sebelum dilogaritmik, setelah di DFT kan dilakukan penskalaan terhadap Mel. Itu. Diskalakan terhadap Mel. Itu ya maksudnya ya. Itu. Oke? Bisa dipahami? Luarannya berupa apa? Luarannya berupa MFCC. Koefisien yang mana merupakan fitur-fitur dari sinyal bicara. Nah, supaya lebih detail nanti silakan saya kasih bukunya ya, saya kasih babnya. Saya hari ini sudah tidak bisa melek lagi, mohon maaf. Nggak kuat saya karena tadi baru siang baru pulang dari Jakarta ngajar terus sampai sore. Sekarang tinggal geblaknya ini saya. Ada papernya saya berikan kepada Anda dan satu bab dari catatan saya akan saya berikan. Kalau perlu ditanyakan minggu depan ya Mas ya Mbak ya. Nanti diskusi lagi nggih. Itu ya. Rasane karek limbang buat iki aku mripatku gak kuat melek iki aku. Baik, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Iya, pecah saja dulu. Mohon maaf, geblak itu rasanya. Untuk absen LJ-nya apa boleh dibuka lagi ya, Pak? Oh, gitu. Ya. Absen LJ yang apa, Mbak?
Yang satu STRL LJ, Pak. SRLJ nggih? Nggih. Oke. Oke, sorry. Waduh lali mau. Sik. Nanti tidak akan saya tutup ya, biar teman-teman di absen ya. Ini tadi belum di-close ini. Oke, tunggu dulu sebentar. STRLJ. STRLJ itu yang ini ya. Oke. Sekarang saya buka. Sudah bisa buka kan, teman-teman? STRLJ sudah bisa buka, Mbak? Sudah, Pak. Ya, wis, nggak tak tutup, sebentar. Silakan kalau mau absen. Aku tak geblak nih. Terima kasih banyak, Pak. Makasih ya, sorry. Sik, tak kirim nih, sapa iki nggone Mbak Erika bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Agus penggelian sih Agus, pecah. Ini bukunya saya berikan, bab MFCC, saya kirimkan, ditambah lagi PPT-nya, aduh nggak kuat sih aku. Kemudian kepada siapa lagi? Mas siapa ya? Bisa saya titipi ya? Yang PJJ yang saya titipkan siapa ya? Tuh, nanti ada deh. Boleh ke saya aja, Pak? Siapa? Boleh ke saya aja, Pak? Yang biasanya itu ya? Yang PJJ. Oh ya. Tak carinya. Mas siapa namanya? Iman, Pak. Iman. Iman orang ya? Iman. Oh, keliru. Oh, tar dulu. Oh, Dimyati, ya. Bukan, Pak. Oh, Iman, Pak. Iman. Iman aku ora nomor telepone. Ya udah, Pak, saya coba WA Bapak. Oke, WA sampai 2 Mas ya. Iya tak Iya, Pak, boleh siap. nih. Siap. Aku soal iki wono akeh tapi ya bingung sapa iki. Untuk PJJ S7 STR itu, Pak, Dimyati, Pak. Oh, nggih. Yoga Fani bisa ya? Yoga Fani gak ngerespon. Dimyati. Ngantuk nak kuat. Terus kan